Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya melanjutkan materi saya tentang sistem komando krisis kesehatan ya. Di dalam menangani krisis kesehatan maka ada istilah sistem komando ya. Siapa terus ini ya, siapa merintahkan apa, melakukan apa di dalam penanganan krisis kesehatan. Jadi hierarki, ada sistem hierarki dan ada sistem koordinasi ya. Kalau kita lihat nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Baik, sebelum ke sana ya, kita hierarkinya ini memang kalau penanganan bencana secara nasional itu ditangani oleh BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Sedangkan turunannya nanti di daerah adalah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ya. Nah, koordinasinya BPBD itu nanti ada beberapa elemen yang ikut ya, Dinkes, Dinsos, Dinas Sosial, perguruan tinggi, terus forum PRB ya, pengurangan risiko bencana, terus ada lagi TNI Polri ya, TNI Polri ya, mungkin ada lagi LSM kerelawanan ya, mulai pajak ini banyak ya, ada PMI, ada BSMI, ada Muhammadiyah Disaster Management Center, MDMC, ada NO ya, dan lain-lain ya. Oke, di dalam penanganan siklus penanggulangan bencana itu ada 3 fase ya. Jadi pada saat pra bencana, sebelum bencana ya, sebelum, ini saat ya, dan ini setelah ya. Sebelum bencana itu mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini ya, perencanaan pendidikan, pelatihan, FGD, pengurangan risiko bencana, penelitian tata ruang, dan lain-lain. Ini untuk menyiapkan istilahnya kapasitas ya, ketahanan ya, ketahanan terhadap bencana. Lah, ini ada istilah pencegahan itu ada mitigasi dan kesiapsiagaan. Mitigasi ini ya, dan kesiapsiagaan. Mitigasi itu persiapan sebelum terjadi bencana. Ini ketika tidak ada potensi bencana. Kalau kesiapsiagaan itu sudah ada potensi. Artinya apa? Ketika tidak ada potensi, contohnya sekarang musim hujan, berarti bencana kekeringan itu tidak ada potensi. Nah, berarti kita persiapan untuk ketika terjadi kekeringan, logistik dan lain-lain disiapkan. Tetapi saat musim hujan ini awal-awal hujan ya, resikonya apa? Banjir. Berarti ada potensi nanti untuk banjir. Nah, itu kesiapsiagaan. Jadi kesiapsiagaan itu sudah ada potensi bencana ya, potensi bencana. Baik, kita lanjutkan. Pada saat terjadi bencana tanggap darurat, ini meliputi penyelamatan, evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan. Ini kalau kita bekerja nanti di RSL ya, rumah sakit lapangan.
terutama tim kesehatan ada di situ ya, klaster kesehatan. Di pasca bencana, setelah bencana, ini kegiatannya adalah untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan, mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ya. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Rekonstruksi baik fisik, ekonomi, ya, psikologis, ya, psikologis. Ya, oleh karena itu, di sini ada perubahan paradigma responsif menjadi preventif. Jadi dulu itu kita itu kalau ada bencana itu responsif. Responsif itu artinya ketika ada bencana kita bergerak, ketika ada bencana kita bergerak. Tetapi sekarang menjadi preventif. Ya, jadi penanganan pra bencana ini yang menjadi titik utama kita. Ya. Apa saja resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksananya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat. Ya, resiko bencana. Ya, jadi nanti ada namanya forum PRB, pengurangan risiko bencana. Mengidentifikasi, mengkaji, memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini (EWS). EWS. Ya, EWS itu kepanjangan dari Early Warning ya, System. EWS. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi, pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkat masyarakat. Ya. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana dan memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkat masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif. Ya. Nah, kita pending sebentar ya sambil menunggu azan ya.
Kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah memanfaatkan pengetahuan inovasi pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkat masyarakat. Ini contohnya di Blitar itu ada laboratorium manajemen bencana ya di lereng Gunung Kelut. Nanti mungkin kalau kesempatan kita lihat ke sana. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana. Nah, ini termasuk di sini adalah mitigasi ya. Mitigasi. Mitigasi itu ada dua, struktural dan non struktural. Struktural itu artinya apa ya? Bangunan tahan gempa, irigasi, bendungan ya untuk mencegah lahar dingin, terus mencegah longsor, reboisasi. Struktural. Kalau non struktural itu policy, kebijakan. Dilarang mendirikan perumahan di sekitar stand kali. Dilarang membangun di dalam tanggul banjir lahar dingin. Dilarang membangun rumah radius dari pantai sekian kilometer. Nah, itu adalah non struktural, kebijakan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana. Dan yang terakhir adalah membuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkat masyarakat agar respon yang dilakukan lebih efektif. Ini namanya RENCON ya, RENCON atau rencana kontingensi ya, kontingensi yang dibuat oleh BPBD ya. Ini ada contohnya kalau nanti ingin lihat di situ. Baik, kita lanjutkan. Kerangka pikir pengurangan risiko bencana itu mulai dari kajian risiko bencana, pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan mengurangi risiko ya, mitigasi, membangun buffer penghalang sehingga risiko bencana tidak menyentuh kerentanan atau kapasitas ya. Kerentanan itu adalah kelemahan dari masyarakat, kapasitas itu kemampuan untuk penanggulangan bencana. Mitigasi ada dua ya. Ada yang struktural tadi dan ada yang non struktural. Pengalihan, menghindari relokasi, jadi relokasi dari daerah bencana dan kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi. Ya, ini namanya RENCON ya, membuat rencana kontingensi tadi. Ya. Siapa melakukan apa dan bagaimana cara koordinasinya. Nah, itu namanya kesiapsiagaan. Tahapan kedaruratan ini adalah ada keadaan darurat, status keadaan darurat dan penanganan darurat ya. Keadaan darurat itu adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan maupun penghidupan sekelompok orang yang memerlukan tindakan penanganan segera atau memadai. Segera. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang berwenang untuk penanggulangan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007, BPBD, atau juga kalau itu Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG ya. BMKG di Gunung Kelut itu ada di daerah mana lereng Gunung Kelut itu memantau seberapa tremornya gunung, seberapa tanda-tanda gunung meletus. Makanya ada tanda-tanda mulai dari waspada, siaga, awas, hijau, kuning, merah ya. Miniaturnya sudah ada, ini kita buat di perpustakaan di Blitar itu sudah ada miniatur sistem EWS, Early Warning System, yang diberikan kepada masyarakat ya. Sangat penting ini. Yang selanjutnya adalah penanganan darurat, serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman atau penyebab dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Ini kegiatan untuk segera pada keadaan darurat ya. Berarti ini penanganan ada tindakan darurat. Oke, jadi ini kerangka pikirnya. Terus ini ada tahapan kedaruratan, mulai dari keadaan darurat, status keadaan darurat, dan penanganan kedaruratan ya. Kita lanjutkan tahapan penanganan keadaan darurat, itu mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi pemulihan ya. Siaga darurat itu ketika satu potensi ancaman bencana meningkat ya, jadi
mulai dari kalau gunung meletus itu ya, mulai waspada, naik siaga, terus awas ya, level 1, level 2, level 3. Ditandai adanya informasi peningkatan ancaman dari sistem peringatan dini dan pertimbangan dampak yang akan terjadi. Nah, ini EWS nya dilihat, EWS ya, early warning sistemnya berlaku untuk jenis ancaman bencana yang slow onset, rencon digelar, rencana kontingensi digelar. Nah, siapa melakukan apa, disusun dalam sebuah dokumen ya, sebuah dokumen. Tanggap darurat itu ketika ancaman bencana terjadi terhadap masyarakat terdampak dan korban, situasi chaos, rencon, renov, rencana aksi ya. Ada rencana kontingensi, rencana operasi, dan rencana aksi ya. Memang harus ada 3 dokumen ini ya, 3 dokumen: rencon, rencana kontingensi, renov, rencana operasi, terus rencana aksi, renaksi. Ini rencana ini apa, skenario. Kalau ini sudah pelaksanaan, disusun dalam sebuah dokumen. Ada contohnya ini ya, dokumen. Baik, yang terakhir ke transisi ke pemulihan keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan telah berakhir. Masih terdapat pelayanan penghidupan sekelompok orang yang masih tetap berlangsung ya. Jadi mungkin masih ada di pengungsian ya, pengungsi masih ada, atau potensi bencana susulan ya, bencana susulan. Nih, kita lanjutkan. Tadi sudah siaga darurat, tanggap darurat bencana. Nah, ini adalah serangkaian kegiatan. Ini tanggap darurat bencana, tanggap darurat ya, adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangani dampak buruk yang ditemukan segera pada saat terjadi bencana ya, saat bencana ya. Undang-Undang PP 2007 pasal 48 itu mulai dari kaji cepat, status keadaan darurat, search and rescue, cari dan tolong, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan segera, sarpras vital ya. Jadi mulai dari ini, kaji cepat, ini asesmen cepat ya, terus status keadaan darurat, EWS nya, search and rescue, mencari dan menolong, pemenuhan kebutuhan dasar. Ini termasuk di sini adalah apa, pengungsian ya, pengungsi. Ini EWS, early warning sistemnya, terus perlindungan kelompok rentan, vulnerability ya, vulnerability. Ini apa saja di situ yang tadi sudah saya sebutkan: anak, bumil ya, lansia, cacat ya, termasuk di situ ODGJ ya, ODGJ. Ada lagi tambahan penyakit tidak menular yang kronis ya, kronis, DM, jantung, TBC ya. Nanti perlu pertimbangan untuk mendahulukan ketika terjadi bencana untuk perlindungan kelompok rentan ya. Terus pemulihan segera, sarpras dan sarana prasarana vital. Nah, ini ada istilah, much as we may wish to make a new beginning, some part of us resist doing so as thought we were making the first step toward disaster ya. Jadi memang untuk segera memulai ya di dalam perlindungan itu penting ya. Keadaan di mana penanganan darurat bersifat sementara berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat dapat segera berfungsi. Dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. Ini masa transisi ya. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali sarana prasarana vital seperti
PDAM, ya air, terus apa, pom bensin, terus pasar dan lainnya untuk kegiatan ekonomi ya, kegiatan ekonomi. Ini Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 48 ya. Mulai dari pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi segera saat setelah terjadi bencana, terus air bersih, sandang pangan, sanitasi, pelayanan kesehatan, tempat pengungsian itu untuk pemenuhan kebutuhan dasar ya toh. Ini kaji cepat. Ini kaji cepat. Ya, kaji cepat. Terus ini untuk kebutuhan dasar. Air, sandang, sanitasi, pelayanan kesehatan, tempat pengungsian. Termasuk kita di RSL ini ya. Rumah sakit lapangan. Terus penentuan ini lansia, ibu ini vulnerability. Kelompok rentan. Lansia, menyusui, ibu, balita, dan sebagainya. Terus pembersihan lokasi bencana berbagai darat ini pasca bencana. Ya, pasca bencana. Darurat tadi ya. Terus ini pertolongan darurat, evakuasi korban, prioritas kelompok rentan tadi. Terus ini skalanya disebutkan. Skalanya apa? BNPB menentukan. Ini Pak Doni Munardo ya. BNPB menentukan skalanya nasional, provinsi atau kabupaten. Sehingga ini nanti dengan skala ini bisa menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan, terus bantuan. Bantuan mulai dari jumlah dan jenis bantuan. Ini hasil dari kaji cepat ya, hasil dari kaji cepat itu menentukan nanti jenis bencananya, skalanya apa, terus kebutuhan SDM dan bantuannya, baik jumlah maupun jenis bantuan yang akan diberikan. Baik, lanjut ya. Oke, kaji cepat bencana. Nah, tadi ada materi kaji cepat bencana. Pengkajian cepat yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana mulai dari pengumpulan data, pengolahan analisis data, penyajian informasi secara cepat. Jadi mulai dari pulta, olah data, dan info data. Nah, ini diolah ya. Kalau kita namanya initial assessment ya, atau asesmen awal ya. Asesmen awal. Apa aja yang dikaji di situ? Mulai dari menilai ada tidaknya kedaruratan, jenis dan besarnya masalah, perkembangan lebih lanjut dari keadaan darurat ini, menilai kemampuan dan respon untuk penanggulangan, terus prioritas tindakannya apa yang perlu dilakukan. Nah, ini bagian dari kaji cepat ya. Kaji cepat. Ini skalanya. Kalau nasional kepala negara yang menentukan status darurat, kalau provinsi gubernur, kalau kabupaten kota bupati atau wali kota. Penetapan status dan tingkatan bencana memuat indikator jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarpras, cakupan luas wilayah yang terkena dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, dan juga dasar pemberlakuan kemudahan akses. Terus aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (SKPDB). Aktivasi sistem komando ini juga menjadi pertimbangan ya, penetapan status keadaan darurat ya. Seperti Gunung Semeru kemarin, hari pertama masih tingkat bupati Lumajang, tapi setelah eskalasinya tampak membesar, akhirnya gubernur. Setelah gubernur, akhirnya Bapak Presiden menentukan dan ada kunjungan ke sana, menjadi bencana nasional. Gunung Kelo juga seperti itu. Awal Bupati Kediri dan Blitar, akhirnya gubernur ya, Bu Khofifah, terus akhirnya dinyatakan sebagai bencana nasional ya. Ini sesuai dengan pertimbangan macam-macam tadi ini ya. Oke, kita lanjutkan penyelamatan dan evakuasi. Ini search and rescue, pertolongan darurat, evakuasi korban, prioritas pada korban luka parah dan kelompok rentan. Pemenuhan kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar apa saja? Air, sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, penampungan sementara ya, shelter ya istilahnya ya, shelter, penampungan sementara dengan standar minimal layanan ya,
SPM ya, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal. Jadi minimal apa yang bisa diterima dalam layanan. Ini contohnya BNPB ya, ada makanan siap saji, ada air bersih ya. Terus ini ada MCK portable ini. Ya, MCK portable. Ini insya Allah di Blitar ada semua ini. Yang belum ada ini mungkin makanan sama. Kalau RSL sudah ada. Ini RSL, rumah sakit lapangan ya. Oke, perlindungan kelompok rentan. Ini mulai penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan psikososial, dan kesehatan mental. Pemulihan segera, sarana prasarana vital, pembersihan lokasi puing-puing, sampah berbahaya, perbaikan darurat fasilitas umum, jalan, jembatan, bandara, pasar ya. Terus perbaikan sarana prasarana pendukung, utilitas seperti jaringan komunikasi, listrik, air bersih. Nah, ini merupakan biasanya yang bergerak adalah TNI dan masyarakat ya. TNI Polri, terus masyarakat ya. Masyarakat bergerak di sana. Bahkan relawan kebencanaan sudah banyak ya sekarang. Ini contohnya kemarin gempa bumi di Sukabumi ya. Baik, sistem komando ini adalah komando ini ya adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi penanganan darurat bencana. Nah, sistem ini merupakan satu kesatuan ya, terstruktur, satu komando untuk mengintegrasikan, menyambungkan kegiatan penanganan supaya efektif dan efisien. Efektif itu tepat sasaran, efisien itu waktunya cepat dalam mengendalikan ancaman atau penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat. Ini sistem komando itu sangat penting ya, penting supaya tidak terjadi chaos ya, chaos dalam layanan bencana. Kadang-kadang banyak bendera yang dari sana, banyak orang itu ingin membantu tapi belum tentu tahu apa yang dibutuhkan dan tahu apa yang akan dilakukan ya, seperti itu. Jadi Anda datang, Anda siapa, Anda mampu melakukan apa, itu penting. Makanya ada posko di situ, harus lapor. Anda benderanya apa? PMI, BSMI, MDMC, relawan bencana, apa Peda Hontel peduli bencana, nah, atau ibu-ibu peduli bencana, ibu PKK, partai politik ya, dari mana? Nah, itu Anda mampu apa, Anda membawa apa. Nah, itu harus laporan di posko sehingga nanti bisa terintegrasikan dengan baik. Pos komando ini merupakan pos pusat ya, penanganan darurat bencana PDB ya, penanganan darurat bencana sebagai pusat komando operasi ya, posko utama untuk yang tadi sudah ya, koordinasi, mengendali, memantau, mengevaluasi ya. Nah, istilahnya tidak ada posko dalam posko ya. Artinya apa? Sistem komando penanganan darurat itu adalah satu kesatuan upaya yang terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan. Jadi satu bencana itu ya poskonya satu, pos komandonya satu, baru nanti ini ada cabang-cabangnya ya, posko 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pos komando itu ada satu biasanya di kantor bupati ya, kantor bupati atau wali kota. Jadi fungsi sistem komando dalam penanganan kebencanaan ini yang pertama adalah komando, perencanaan, operasi, logistik, media center, dan administrasi ya. Ini mulai dari komando itu menentukan tujuan, strategi, prioritas penanganan insiden, menjalankan tanggung jawab penanggulangan darurat bencana. Perencanaan itu mengumpulkan dan menganalisis informasi, menelusuri sumber daya, pemutakhiran pendokumentasian, operasi, mendokumentasikan taktik pemenuhan sumber daya, dan mengarahkan taktik penanganan PDB, penanganan darurat bencana. Logistik, menyediakan sumber daya dan layanan yang diperlukan.
Media Center sebagai pusat infokom, informasi dan komunikasi. Administrasi keuangan bertanggung jawab terhadap pembiayaan stok, penanggulangan darurat bencana, dan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini minimal seperti ini, ada komando, perencanaan, operasi, logistik, media center, dan administrasi keuangan. Sistem komando di kabupaten kota ini mulai pos pendamping nasional, pos pendukung, pos pendamping provinsi ya. Terus di sini kabupaten ada poskonya, posko penanggulangan darurat bencana, baru ada pos lapangan, ada pos pendukung, terus ada pos lapangan ya. Itulah. Ada pos lapangan 1, pos lapangan 2, 3 ini ya, di kabupaten kota. Ini posko yang di provinsi, terus ini nasional, pos pendamping nasional. Ya, ini tadi sama, ini struktur organisasi ya. Di tingkat kita ini nggak begitu kelihatan ya. Jadi ada perencanaan, ada logistik tadi ya, ada perencanaan, ada logistik, ada kepala bidang operasi ya. Terus ini ada masing-masing pembantunya ya. Ini contohnya ini digambarkan di sana ya, di tutup komando gempa Lombok gitu ya. Ada media center ya, ada media center yang sini bergerak ya sebagai pusat informasi. Terus dalam penanganan krisis atau bencana itu ada struktur klaster penanggulangan bencana. Klaster itu adalah diklasterkan, dikelompokkan ya, mulai dari klaster apa? Klaster kesehatan ya, Kemenkes, Kepala Pusat Penanggulangan Krisis ya, pencarian dan penyelamatan serta rescue itu Basarnas ya. Terus ada Direktur Operasi Pelatihan Basarnas. Logistik itu logistik BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Klaster pengungsian itu Kemensos ya. Terus klaster pendidikan itu Kementerian Pendidikan, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sekjennya. Terus klaster Sarpras itu Dirjen Cipta Karya PU ya, pekerjaan umum dulu ya, PUPR, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Klaster ekonomi Kementerian Pertanian, Hortikultura. Klaster pemulihan dini Kemendagri, Kementerian Pertanian, PU, Kemendiknas, Kemsos, BNPB, Basarnas. Ya ini ada klaster-klasternya ya, klasternya ada semua ini. Ya. Nah, ini kemudahan akses penanganan bencana. Semua ini ada ancamannya ya. Semua orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan akses dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 6 tahun ya. Paling sedikit 2 miliar dendanya, atau denda paling banyak 4 miliar. Tidak boleh kita menolong bencana itu dihalang-halangi ya. Nggak boleh. Ini kemarin dana siapa pakai ya. Saya kira ini nanti dari kemarin itu ya, ini contohnya pengusulan pendanaan ya, penanganan COVID-19 di pendekatan SSIT ya, strategi struktur sistem skill speed ya, kemarin tuh ya, mulai dari gubernur, wali kota, camat ya, camat ini contoh sistem komando ya. Sistem komando itu contohnya seperti ini. Oke. Landasan hukum sistem komando itu ada regulasi kelembagaan, perencanaan, anggaran, dan peningkatan kapasitas ya. Terus ini pasal-pasalnya tentang komando ya toh. Tadi di atas sudah saya sebutkan ya, komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi. Fungsi 4K11 melalui pendekatan sistem penanggulangan bencana, komando, kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi ya. Rencana operasi darurat bencana, saya kira tadi sudah ya, mulai dari daruratan, tanggap darurat, kesiapan, kesiagaan. Rencana renkon, rencana operasi, rencana aksi. Tadi sudah dasar hukumnya ini. Oke, kontingensi, rencana kontingensi. Oke, rencana operasi nanti kita bahas sendiri. Ini contoh dari RSL ya, rumah sakit lapangan.
Nah, ini ada BNPB, ada rumah sakitnya di sini, ada shelter-shelternya ya. Nah, ini ada logistik, ada humas ya, seperti itu sudah ditata sedemikian rupa ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini dinamika penanganan darurat ya. Era digital, karakter masyarakat, perubahan iklim, ancaman bencana meningkat. Ya, ini merupakan dinamika penanganan darurat itu ya. Harus lebih fleksibel ya, tetap profesional. Rehabilitasi konstruksi pembangunan rumah dilaksanakan sedini mungkin. Terus dibutuhkan regulasi yang adaptif agar penanganan darurat bencana dapat berjalan efektif. Penanggulangan bencana bersifat dinamis termasuk penanganan daruratan ya. Ini ada inovasi-inovasi ini. Nah, insya Allah ini ada juga ya di kita. Ini golden time ya. Nah, saya kira itu kita perlu simulasi penanggulangan gladi ya. Ini contohnya dari Kemenkeu, ada gladi. Kesimpulannya, penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 tahap: pra, saat, dan pasca. Ada rehab, rekon, pemulihan, recovery. Tahap penanganan darurat bencana mulai dari siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan, aktivitas tanggap darurat, kaji cepat, penentuan status keadaan darurat, pencarian dan penyelamatkan korban, kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan segera secara hospital. Situasi darurat krisis perlu direncanakan dari prediksi, identifikasi risiko atau ancaman jauh sebelum bencana itu datang. Tadi sifatnya sekarang itu adalah preventif yang bukan kedaruratan ya. Ini contoh sistem peringatan dini atau EWS ya, Early Warning System. Nah, terus ini tindakan evakuasi. Ada beberapa pertanyaan ini ya. Ini untuk simulasi ya. Terima kasih. Saya kira itu ya, kesimpulannya sistem komando sangat dibutuhkan. Anda bisa apa, melakukan apa, terus apa Anda relawan benderanya apa. Jadi nanti harus terdaftar di BNPB ya, Badan Penanggulangan Risiko Bencana, sehingga tidak menyulitkan ya. Jadi bencana itu bukan tempat rekreasi tapi tempat untuk memberikan pertolongan ya. Saya kira itu ya materi kita tentang sistem komando krisis kesehatan. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di real setting yang akan datang.